Jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 6, pelajaran 6 dengan judul Memberi dengan Rela dan Hati yang Gembira. Pernahkah kamu memberi? Apa alasan kamu memberi? Apakah karena memiliki berkat lebih? Mau pamer? Atau karena kasihan? Ya, karena ingin memberi sajalah. Apa ya? Pertanyaan kedua, mengapa kamu memberikan persembahan? Mau pamer juga? Atau karena kelebihan uang? Ya, pokoknya memberilah. Atau ya karena disuruh pendeta? Karena kalau nggak memberi, nanti dosa. Wah, apa memang betul demikian? Anak-anak sekalian, arti kata memberi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah menyerahkan, membagikan, menyampaikan sesuatu. Sesuatu ini bisa berupa barang, benda, atau uang. Memberi juga bisa berarti menyediakan atau melakukan sesuatu. Artinya, selain kita menyediakan barang, benda, tetapi bisa juga kita memberikan saran, nasihat, atau bantuan berupa tenaga. Kepada siapakah kita memberi? Kita akan menjawab semua, kepada Tuhan. Wah, benar, pintar kamu nak. Tapi, apakah memang Tuhan itu butuh pemberian kita? Apakah Tuhan itu miskin? Apakah Tuhan itu butuh pertolongan? Kita memberi kepada Tuhan melalui gerejanya. Jadi, kita memberi persembahan melalui gereja dan bisa juga memberi bantuan langsung kepada orang yang membutuhkan. Segala pemberian kita itu semuanya ditujukan kepada Tuhan. Kita memberi melalui gereja dan bantuan langsung kepada orang yang membutuhkan, semuanya semata-mata ditujukan untuk Tuhan. Ada peribahasa begini, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ada yang tahu artinya? Wah, pintar kamu. Benar. Artinya, segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama akan terasa ringan dan cepat selesai. Seperti kedua anak ini, mereka mengangkat meja bersama-sama. Kalau dilakukan oleh seorang diri, tentu akan terasa berat. Tetapi karena bersama-sama akan ringan, bukan? Nah, di dalam Alkitab ada cerita tentang bangsa Israel yang membangun bait suci bersama-sama. Mereka membangun supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 1-9 dikisahkan ada anak Raja Daud yang bernama Raja Salomo membangun bait suci. Raja Salomo ingin membangun bait suci di Yerusalem dengan harapan nanti orang-orang Israel dapat beribadah kepada Tuhan. Maka Raja Salomo memerintahkan kepada seluruh rakyat Israel, bagi siapa saja yang ingin memberikan persembahan atau menyumbang apa saja untuk pembangunan bait suci, maka dipersilahkan. Nah, hari itu, pada zaman itu, semua bangunan terdiri dari banyak batu-batu besar, logam mulia seperti emas, perak, perunggu, dan besi. Dan maka berkumpullah orang-orang pintar, orang yang terampil, orang yang memiliki keahlian untuk membangun. Mereka mengumpulkan batu-batu besar. Mereka bekerja sama untuk membangun suatu bangunan yang begitu megah. Dan juga ada orang-orang yang mengumpulkan emas, perak, tembaga, dan kain.
mereka semua mempersembahkan kepada Raja Salomo. Mereka memberi dengan hati yang gembira, tidak ada yang menyesal. Mereka tahu bahwa yang mereka berikan semuanya itu berasal dari Tuhan dan diberikan kembali kepada Tuhan untuk pembangunan bait Allah. Jadi mereka memberikannya dengan rela hati dan senang hati. Dalam kisah yang kedua, dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di kota Korintus agar mereka menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Karena di jemaat yang ada di Yerusalem, mereka mengalami penindasan dan penganiayaan sehingga mereka hidup dalam kemiskinan dan kesusahan. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus karena jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kaya, yang berkelimpahan akan harta, sehingga mereka harus menolong jemaat yang kekurangan. Paulus berpesan kepada mereka, ketika mereka menolong, maka mereka harus memberi tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Artinya, mereka kalau memberi, yakinlah bahwa mereka itu tidak kekurangan. Juga bukan karena takut dihukum. Yang kedua, mereka memberi harus dengan kerelaan hati. Artinya, mereka harus dengan tulus, bukan ingin pamer, ya, tetapi dengan hati yang penuh rela, lalu juga bukan karena ingin dipuji. Yang ketiga, harus memberi dengan sukacita. Memberi dengan gembira karena bisa menolong orang lain. Apa yang kita persembahkan, anak-anak? Bentuk persembahan yang kita berikan itu bisa beragam bentuknya. Umumnya kita memberi dalam bentuk uang. Ya, kita memberikan persembahan di gereja kita dalam bentuk uang. Namun bisa juga kita memberi dalam bentuk benda-benda yang diperlukan. Contohnya adalah hasil panen, baik itu buah-buahan, sayur-mayur, dan juga padi atau beras. Karena di daerah tertentu, di desa atau di pedalaman, hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan. Nah, semua yang dipersembahkan kepada gereja itu oleh orang-orang yang dipercayakan, mereka akan mengelola semua persembahan itu. Di gereja, uang itu dipakai untuk membiayai berbagai macam pelayanan. Contohnya, untuk biaya pembangunan gereja, bayar listrik, bayar air. Yang kedua, biaya hidup para hamba Tuhan atau yang melayani di gereja. Ketiga, kegiatan-kegiatan sosial seperti bantuan ke panti asuhan, panti jompo, korban bencana alam, dan sebagainya. Jadi jangan khawatir anak-anak, semua persembahan yang kita berikan di gereja akan dikelola dengan baik. Selain memberi persembahan di gereja, kita juga bisa memberi langsung kepada yang membutuhkan. Kepada orang-orang yang kita temui, mereka membutuhkan pertolongan, mungkin kita bisa memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan juga mengumpulkan bahan makanan kepada orang-orang yang mengalami bencana alam, atau mengumpulkan uang, ya, untuk orang yang mengalami bencana alam. Apa yang kita lakukan, anak-anak? Yang kita berikan kepada orang lain adalah simbol dari cinta dan perhatian kita kepada sesama. Ketika kita memperhatikan sesama, maka ada kasih di sana. Ada sukacita kepada orang-orang yang kita tolong. Coba lihat anak-anak itu. Mereka semua bersukacita. Orang yang kita tolong begitu berbahagia karena ada orang-orang yang memperhatikan. Bukankah kamu juga senang anak-anak kalau kamu bisa berbuat baik kepada orang lain? Bukankah kita ini juga akan rasa bersukacita karena bisa menolong orang lain? Jadi ketika kita memberi,
kita akan berbahagia dan bersuka cita. Dan Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Kesimpulannya anak-anak, memberi merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya yang telah kita terima. Bentuk pemberian kita bisa berupa persembahan yang diberikan melalui gereja. Bisa juga berupa bentuk bantuan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Sikap kita dalam memberi hendaknya, yang pertama, memberilah dengan kerelaan hati. Memberi tidak dengan sedih hati atau karena dipaksa. Yang ketiga, memberilah dengan sukacita. Nah, anak-anak, itu pelajaran kita hari ini. Mari kita memberi dengan rela hati, dengan penuh hati yang gembira. Kita akan belajar dari satu lagu pujian yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 302, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah, itu ya anak-anak ya, lagu pujian tersebut mengajarkan kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang sukaria, dengan hati yang rela. Anak-anakku sekalian, mari kita memiliki sikap hati yang rela karena kita yakin dan kita tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kita semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.